yang dilahirkan pasti ciptaan. Tidak mungkin pencipta lahir. Bukan berarti Tuhan itu tidak punya kemampuan. Seringkali saudara Kristen bilang begini, ya, Tuhan orang Islam itu lemah. Kenapa? Dia tidak bisa menjadi apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah, dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah cuplikan video ya dari seorang mantan pendeta. Tatkala beliau melakukan diskusi, adanya sahabat kita tetangga sebelah yang non muslim datang terhadap beliau, yakni Ustadz Kainama. Terhadap Ustadz Kainama, dia mengatakan sesuatu tentang ketuhanannya, ketuhanan orang Islam dan juga ketuhanan orang Kristen. Dalam kesempatan ini kita mendengar sebuah perkataan dari seorang Ustadz Kainama. Seringkali orang-orang Kristen itu mengatakan bahwa Tuhannya orang muslim, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, itu lemah, tidak mempunyai kekuasaan atau tidak mempunyai kekuatan. Nah, sahabat ikhwan fillah, sebelum kita melanjutkan, mari kita simak cuplikan video dari seorang Ustadz Kainama, mantan pendeta, mantan pastor yang sedang diskusi hangat tentang ketuhanan. Silakan. Natural truth gitu ya. Jadi ini adalah kebenaran yang hakiki. Apa? Yang dilahirkan pasti ciptaan. Tidak mungkin pencipta lahir, tidak mungkin. Kenapa? Bukan berarti Tuhan itu tidak punya kemampuan. Seringkali saudara Kristen bilang begini, ya, Tuhan orang Islam itu lemah. Kenapa? Dia tidak bisa menjadi apapun. Kalau Tuhan kami orang Kristen bisa menjadi manusia. Saking hebatnya. Saking hebatnya dia. Salah. Itu justru ketidakhebatan dia. Karena apa? Ketika Tuhan inkarnasi jadi manusia, maka dia menjadi terbatas. Dia menjadi limited. Sedangkan Tuhan itu unlimited, tidak terbatas. Aku pengen kenal, kata dia. Yesus itu Tuhan atau utusan? Karena memang naluri setiap orang, bukan hanya di Yoel atau Kristen. Muslim juga begitu. Kenapa? Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Yesus kawan yang sejati. Bukan Tuhan tuh. Itu lagu sendiri. Itu lagu pas di ini ya. Di ibadah kan. Ya. Gini. Kuncinya gini. Pertanyaannya bukan timbul dari ayat Bible kepada Yoel. Pertanyaan Yoel tentang sosok gitu ya. Kita jawab juga supaya tidak bingung. Kita jawab dengan sosok dan kebenaran hakiki universal. Namanya common sense. Common sense itu apa? Kesadaran umum. Orang tidak perlu sekolah untuk tahu bahwa yang dilahirkan itu pasti ciptaan. Nggak perlu sekolah. Nggak perlu belajar teologi, nggak perlu. Itu common sense. Itu natural lah. Nature. Itu alamiah. Gini, kita tahu lah. Matahari itu sampai kapan pun akan ciptaan. Manusia itu pasti ciptaan. Udah nggak usah dibahas lagi karena itu udah menjadi dasar gitu. Hanya orang gila yang bilang bahwa manusia adalah bukan ciptaan. Itu common sense ya, universally. Nah, pertanyaannya timbul universally, bukan ayat kan. Kecuali ayat. Kalau ayat kita bisa panjang omongannya. Tapi ini saja, satu saja. Yoel, engkau tanya gitu sama Kainama bilang gini. Ketika ada timbul pertanyaan, apakah Yesus itu Tuhan atau utusan? Saya mau bilang ini. Ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan, engkau bukan manusia. Kenapa? Kan tadi manusia itu waras atau tidaknya tergantung itu kan, common sense, nature, pemahaman alamiah. Dari lahir kita udah tahu bahwa yang lahir itu pasti ciptaan. Nah, itu aja. Kalau kamu menerima Yesus sebagai Tuhan, engkau justru tidak cinta.
Nah, baiklah sahabat Alhamdulillah, ada sebuah cuplikan video dari seorang Ustadz Kainama ya, mantan pendeta, yang mana nampak di situ ada sahabat kita yang non muslim, yakni orang Kristen. Di sana sedang berdiskusi tentang ketuhanan, Tuhan orang Islam dan juga Tuhannya orang Kristen. Jelas ya, kita dengar apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Kainama ini. Seringkali benar sekali orang-orang Kristen atau para pendeta itu menyebutkan bahwa Tuhannya orang Islam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lemah, tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai kekuasaan. Nah, alhamdulillah, dalam kesempatan ini apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Kainama ini menjadi pukulan telak ya, menjadi pukulan telak yang membuat bersimpuhnya orang Kristen ini. Dia berdiskusi menanyakan tentang ketuhanan, dan jawaban dari seorang Ustadz Kainama atau mantan pendeta ini ya sangat berbobot sekali, sedikit pendek tetapi ya tepat poinnya. Poin dari Ustadz Kainama menyebutkan bahwa Yesus ketika dia dilahirkan, maka setiap yang dilahirkan itu maka umumnya dihukumi sebagai ciptaan. Maka dihukumi secara logika kita, Yesus itu atau Nabi Isa alaihi salam itu adalah ciptaan, dan menjadi hukum yang berlawanan apabila sebuah ciptaan menjadi sang pencipta. Di mana-mana pencipta pasti ada yang diciptakan, dan di mana yang diciptakan pasti ada sang pencipta. Apalagi ini Yesus sudah dilahirkan, dan berarti Yesus diciptakan. Siapa yang menciptakan Yesus? Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat ikhwan fillah, apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Kainama ini sudah jelas menjawab pula yang disebutkan oleh orang-orang Kristen atau pendeta yang menyebutkan bahwa Tuhannya orang Islam itu lemah, tidak mempunyai kekuatan karena tidak mampu menyerupai manusia atau menyerupai makhluknya. Ya, dan juga sahabat alhamdulillah, apa yang disebutkan oleh seorang Ustadz Kainama ini memberikan keilmuan bagi kita semua yang belum tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya ada wajib sifat-sifat yang wajib dimiliki atau yang ada dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yakni sifat kudrat. Sifat kudrat termasuk ke dalam sifat ma'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana ulama ahli tauhid menyebutkan di mana ada sifat ma'ani maka di situ ada ta'aluknya. Ada ta'aluk bersambungan, ada ta'aluk sifat kudrat di sini terhadap ta'aluk ibadah ya, ta'aluk ibadah, ta'aluk tilalah, dan ta'aluk ta'diyah. Dan juga seperti ikhwanillah, apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Kainama ini, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai manusia, itu bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mampu atau tidak berkuasa atau tidak bisa, tetapi karena itu ada batasannya, karena sifat kudrat tidak terhadap kepada barang yang mustahil. Karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an menyebutkan, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan apapun. Tidak ada yang menyerupai Allah apapun juga. Itu sangat jelas sekali. Karena di dalam ilmu tauhid, akidah kita, keyakinan kita, apabila Allah menyerupai manusia atau makhluknya yang lain, maka Allah gagal menjadi Tuhan, Allah batal menjadi Tuhan karena sama dengan makhluknya. Nah, ini logika kita selaku umat muslim yang menjadi akidah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan pernah serupa dan tidak akan pernah menjadi makhluknya. Ini sudah pasti dalam akidah kita. Sedangkan orang-orang sebelah tetangga kita, orang-orang Kristen menyebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhannya kita, Tuhan orang Islam itu lemah, tidak mampu menyerupai atau menjadi manusia atau menjadi makhluknya, berbeda dengan Yesus atau yang dianggap Tuhan oleh mereka. Padahal kalau kita melihat dari akidah kita, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai manusia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lemah sebaliknya. Karena apa? Karena darinya pangkat Tuhan, derajatnya sebagai Tuhan, sang penguasa, sang pencipta, ini menjadi orang yang menjadi sesuatu yang diciptakan. Dari kuat menjadi lemah. Inilah yang dilakukan Yesus. Keyakinan mereka ketika Yesus dilahirkan menjadi manusia, tadinya Yesus mereka anggap sebagai Tuhan, lahirlah menjadi seorang manusia. Yesus menyerupai manusia atau menjadi manusia, maka Yesus itu lemah. Tetapi itu bukan akidah kita ya. Akidah kita mengatakan bahwa Yesus emang lahir, diciptakan, dan dia bukan Tuhan. Itulah akidah kita, akidah umat Islam. Yesus atau Nabi Isa alaihi salam itu hanyalah seorang nabi, hanya seorang rasul. Nah, sebenarnya alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh seorang Ustadz Kainama ini, mantan pendeta ini ya, membuat orang Kristen ini terkagum. Dengan pikiran logika ini belum membaca ayat-ayat Al-Quran atau ayat Alkitab. Ini hanya logikanya, logisnya saja. Alhamdulillah wa syukru ala lillah, semoga bermanfaat. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata khilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.